Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Semoga masih semangat ya walaupun di hari ini kita ya walaupun hari libur ada kebetulan kita juga sedang merayakan Maulid Nabi ya, tapi kita isi juga dengan sesuatu yang berguna ya, dengan yang bermanfaat untuk kita semua. Eh, Semangat semua, semoga saya selalu mengucapkan semoga sehat selalu karena yang namanya sehat itu adalah salah satu anugerah buat kita. Kita bisa melakukan apapun, kita bisa melakukan motret pakai handphone, mau pakai kamera asalkan kita sehat. Ya, kalau kita kurang sehat pasti hasilnya juga kurang maksimal. Baik. Eh, Sebenarnya terima kasih tadi Pak Fikri sudah menjelaskan beberapa CV saya. Sebenarnya itu hanyalah bagian dari portfolio ya. Ya namanya kita menyukai sesuatu, tentu kita berprogres. Nah, begitu juga dengan Bapak Ibu juga ya. Mungkin awalnya adalah produknya dari sesuatu yang barang bekas misalkan. Kayak tadi di awal kita memutar video podcast. Nah, pasti kita akan berprogres dan lambat laun akan menjadi lebih bagus gitu. Begitu juga dengan UMKM kita gitu. Walaupun awalnya istilahnya kalau dari saya itu kalau minjem istilah dari apa Pertamina ya, mulai dari nol gitu. Ya, kita juga sama-sama stage-nya mulai dari nol. Baik, mungkin suara saya cukup jelas ya Pak Fikri ya. Sudah cukup jelas, Pak Evan. Oke. Nah, sebenarnya ini tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Fikri. Memang sehari-hari saya adalah sebagai dosen di Universitas Gunadarma. Sebenarnya saya basicnya itu adalah IT, tapi agak belok dikit. Jadi saya lebih banyak sukanya di fotografi. Walaupun di IT juga saya berhubungan juga dengan fotografi, terutama di bagian desain, UI design gitu. Jadi memang banyak pekerjaan saya di bagian itu. Nah, di samping menjadi dosen, saya juga adalah staf inkubator Business Center. Jadi di inkubator Business Center itu juga sama. Kita melakukan pembinaan untuk mahasiswa yang punya usaha. Mungkin kalau istilahnya Bapak Ibu adalah UMKM, kalau istilahnya milenial atau mahasiswa itu kan startup gitu. Nah, di IBC itu saya merupakan salah satu stafnya. Kemudian selain itu kalau Bapak Ibu sering mendengar Kemangkres gitu kan. Nah, Kemangkres itu hampir sama, tapi kita lebih kepada industri kreatif atau kita sebutnya adalah creative space ya. Nah, creative space ini memang lokasinya waktu itu di Kemang, tapi karena pandemi kita banyak berkegiatan secara online nih sekarang. Nah, Bapak Ibu juga boleh nanti berkunjung ke Kemangkres ya, lokasi di Kemang itu tempat kita biasanya ngadain workshop macam-macam, ada fotografi, ada art dan craft juga gitu. Nah, kalau Bapak Ibu mau sedikit melihat informasinya, Bapak Ibu bisa lihat di sini di Instagram Kemangkres, Facebooknya ini, dan adalah YouTube-nya Kemangkres. Nah, jangan lupa kita saling berkolaborasi untuk saling subscribe gitu. Ya, itu intermezzonya. Baik. Nah, hari ini kita akan coba sebenarnya saya ingin sharing aja ya Bapak Ibu, jangan menganggap saya sebagai seorang dosen yang pasti selalu benar, enggak, tapi kita sifatnya di sini adalah sharing. Saya berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu yang ada di sini, bagaimana memotret, terutama kita memotret produk untuk usaha kita gitu. Nah, memang di sini kenapa saya memilih menggunakan smartphone karena ya setiap orang saya rasa saya berani mengatakan sekarang setiap orang punya smartphone gitu. Nah, kemudian selama berlangsungnya webinar materi saya, Bapak Ibu kalau yang ada pertanyaan, ada yang ingin bertanya, silakan langsung ditulis di chatnya. Jadi
apapun pertanyaannya, terutama mengenai baik itu mengenai teknis fotografi ataupun mengenai konsep memotretnya, memotret pakai handphone, atau Bapak Ibu mau bertanya memotret pakai DSLR misalkan, itu silakan ditanyakan di kolom chat gitu. Terus Bapak Ibu selama webinar kita sharing, kemudian kita santai aja. Bapak Ibu boleh sambil minum kopi misalkan, nyiapin tehnya atau nyiapin sambil sarapan, itu nggak apa-apa. Oke, baik. Saya akan coba langsung mulai menyampaikan materi. Saya mulai dahulu dengan ini ya. Istilahnya adalah, sebentar saya hide dulu ini ya. Mudah-mudahan terlihat slide-nya. Ini adalah data atau statistik ya, e-commerce mana yang menjadi paling banyak dikunjungi gitu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat itu ada Tokopedia urutan pertama, kemudian Shopee dan Bukalapak dan seterusnya ya. Nah, ini merupakan data tahun 2021 ya, pada kuartal ketiga. Nah, bisa Bapak Ibu lihat pertama adalah Tokopedia, Shopee dan Sanjana Bukalapak. Apa kaitannya? Kita lihat dulu. Slide selanjutnya adalah produk apa yang menjadi pilihan saat belanja online ya. Nah, di sini Bapak Ibu dapat melihatnya, yaitu pertama adalah produk fashion atau aksesoris ya. Ini keterangannya adalah yang paling atas adalah yang paling banyak dicari, yang kedua adalah paling banyak dibeli. Sejalan ya, berarti ada pulsa, voucher, kemudian perawatan dan kecantikan, lalu elektronik, lalu makanan dan minuman. Nah, mengapa makanan dan minuman itu ada di posisi 5? Ya, karena ya data ini hanya mensurvei Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan lain-lain. Sementara kalau makanan dan minuman biasanya kan kita jualannya adalah di GoFood, ada GrabFood, kemudian ada Shopee Food ya sekarang yang terbaru gitu. Nah, mengapa saya sajikan data ini? Supaya kita dapat menyampaikan persepsi bahwa gini, kalau Bapak Ibu nanti misalkan ingin berjualan secara online ya, atau secara menggunakan marketplace ya, Bapak Ibu bisa lihat bagaimana posisinya, artinya yang paling banyak yang mana. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa menjadi referensi bahwa baiknya di Tokopedia atau di Shopee. Biasanya kalau saya milih 3 atau 4 paling atas, saya akan buka toko di situ gitu. Nah, kemudian produk. Nah, jangan khawatir juga kalau misalkan produk Bapak Ibu misalkan makanan atau minuman, karena ini bukanlah tolak ukur utamanya khusus untuk makanan dan minuman. Tetapi untuk produk lainnya, terutama yang misalkan Bapak Ibu punya produknya fashion misalkan. Nah, itu merupakan salah satu keunggulan karena ini merupakan yang paling banyak dicari dan banyak dibeli gitu. Ya. Tapi Bapak Ibu juga harus menyadari bukan berarti misalkan Bapak Ibu punya produk fashion atau aksesoris terus langsung masukin di Tokopedia, bukan berarti langsung akan laku gitu istilahnya, atau langsung paling banyak dibeli orang gitu ya. Nah, fashion dan aksesoris memang merupakan hal yang paling sesuatu yang paling banyak dicari. Tentunya itu akan menghasilkan juga banyak kompetitor gitu. Kompetitornya juga banyak toko-toko sejenis yang menjual hal yang sama gitu ya. Nah, solusinya buat kita adalah kita harus menampilkan sesuatu yang berbeda, yang menarik konsumen gitu. Salah satunya adalah menggunakan foto yang bagus atau foto produk ya. Nah, ini data untuk makanan ya. Layanan pesan antar makanan favorit anak muda. Nah, kenapa di sini favorit anak muda? Ya, karena memang dominan yang memesan makanan pesan antar dari GoFood ataupun GrabFood dan Shopee Food itu adalah memang milenial.
Itu. Nah, Bapak Ibu juga mungkin memikirkan nih, apa sih makanan dan minuman yang digemari oleh anak muda gitu. Anak muda dari milenial jadi dari remaja sampai dewasa apa gitu. Nah, lalu setelah itu mulailah berjualan secara online di sini. Ya, paling banyak masih GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Memang data ini bisa saja berubah ya. Ini kan data tahun 2022. Mungkin alangkah baiknya kalau Bapak Ibu punya ketiga-tiganya gitu. Jadi menjangkau semuanya. Ya. Kemudian kalian bertanya makanan apa yang digemari ya, kita bisa lihat tren. Misalkan kalau dulu sempat trennya apa dulu tuh cappuccino cincau misalkan, atau ngetrennya seblak misalkan ya, atau sekarang ngetrennya es teh misalkan. Nah itu Bapak Ibu bisa lakukan itu penjualan di situ. Nah, menyambung dari data yang sebelumnya, saya akan selalu bahwa adalah intinya kita melakukan penjualan atau berjualan itu secara online ya. Nah, kita harus samakan persepsi bahwa aktivitas jual beli online itu kita lakukan secara visual ya. Artinya ini adalah kata kuncinya kita. Visual melalui alat komunikasi ya. Nah, alat komunikasinya apa? Tadi Bapak Ibu mungkin biasa menggunakan chat ya, pakai WA ya, atau menggunakan marketplace atau menggunakan sosial media. Tetapi intinya adalah kita berjualan secara visual ya. Nah, karena kita berjualan secara visual ya di dalam membangun toko online, konten itu adalah perhatian yang paling penting ya. Jadi jualan online, konten itu merupakan hal yang paling utama, yang paling kita istilahnya kalau dalam bahasa Inggris kita atau yang paling kita urus gitu ya, yang paling kita perhatikan ya. Nah, mengapa? Tadi kata kuncinya adalah aktivitas jual beli secara visual ya. Visual itu dalam arti di sini juga ada fakta bahwa 90% pembeli online mengatakan kualitas foto merupakan faktor terpenting dalam online shop ya, atau faktor terpenting ketika orang memutuskan untuk membeli suatu produk ya. Nah, nggak usah jauh-jauh ya. Kita sendiri misalkan saya atau Bapak Ibu misalkan lagi mau beli barang di Tokopedia ataupun di GoFood misalkan, pasti yang pertama kita lihat adalah foto gitu. Fotonya seperti apa? Fotonya kira-kira menarik atau enggak? Ya, fotonya bagus atau enggak? Ya. Nah, foto itulah yang menjadi satu perhatian penting ya. Kalau tadi kita mengatakan aktivitas jual beli secara visual. Nah, foto produk itu juga merupakan mesin penjual kalau kita berjualan online ya. Nah, kalau offline kan kita misalkan punya stand, kemudian punya apa namanya, istilahnya kayak orang yang menawarkan produk kita, dia akan panggil kan, ayo beli produk kita gitu. Oke, sebentar, maaf. Masih terlihat slide saya? Oh, masih ya, sorry, tadi sempat terputus. Nah, jadi 90% ini kita juga kembali ya kepada kita bahwa kalau saya sendiri juga gitu, kalau mau mesen makanan ataupun di GoFood itu pasti saya lihatnya fotonya kira-kira menarik apa enggak. Karena foto menarik itu dalam arti kata bukanlah foto yang bagus, tapi menarik itu menggugah kita untuk membeli gitu ya. Nah, karena kita merupakan berjualan online dalam arti kata aktivitas secara visual, ini yang perlu kita lihat bahwa justru foto produk itu lebih penting daripada harga produk gitu, daripada ongkos kirim bahkan review gitu ya. Kita tanya pada diri kita bahwa misalnya gini,
kita mau beli barang ya, yang pertama kali kita lihat adalah fotonya ya, dibanding dengan harganya. Ya, contohnya gini. Misalkan ada orang jual pecel ayam ya. Pecel ayam yang satu harganya 16.000 tapi fotonya kurang menarik ya. Sementara yang satu lagi pecel ayam yang sama, fotonya bagus, harganya 20.000 gitu. Nah, kalau saya pribadi saya melihat kok kayaknya kelihatannya ini enak gitu dibandingin dengan foto yang tadi dengan produk yang sama gitu. Saya biasanya pasti beli yang 20.000. Mungkin Bapak Ibu juga kayak gitu gitu. Dari foto yang berbicara yang kelihatannya enak, menarik itu menyebabkan kita beli gitu. Kita nggak mikir dulu harganya, kita nggak mikir dulu ongkos kirimnya, bahkan review ya. Yang namanya aktivitas secara visual kita bahkan nggak tahu rasanya seperti apa gitu ya kan, kita main beli aja gitu pecel ayam ini, pecel lele ini misalkan, padahal kita nggak tahu rasanya enak gak ya, sambelnya enak gak ya gitu. Nah kita nggak tahu tuh ya, itulah keunikan aktivitas jual beli secara visual ya. Nah di samping makanan tadi kayak kalau kita jualan online kan, kita kan nggak tahu tuh misalkan Bapak Ibu punya produknya berkaitan dengan kain misalkan ya. Kita nggak tahu bahannya seperti apa, kita hanya akan lihat fotonya, dari foto turun ke review, turun ke deskripsi gitu. Tapi kembali lagi utamanya adalah foto ya. Oke. Nah, mengapa di seminar atau di webinar ini kita memulai itu menggunakan smartphone ya? Kembali lagi gini, di samping smartphone itu saya rasa kita sudah punya ya, untuk semua orang ya. Setiap orang pasti punya smartphone, apalagi kita sudah 2 tahun pandemi ya. Pandemi itu mau nggak mau ibu-ibu ataupun bapak-bapak di rumah pasti akan nemenin anaknya untuk sekolah ya. Sekolah kan rata-rata waktu itu menggunakan online, bahkan menggunakan mungkin WhatsApp atau menggunakan Zoom misalkan. Jadi relatif semua orang punya smartphone. Nah, selanjutnya kalau kita berjualan online ya, kalau kita berjualan online pasti kita punya smartphone ya, nggak mungkin nggak punya ya. Bagaimana caranya kalau kita mau jualan online tapi nggak punya smartphone? Gimana caranya kita mau WA, ya kan? Mau posting di sosial media atau di Instagram, misalkan, ya, atau posting di TikTok misalkan. Kalau nggak punya smartphone, jadi relatif smartphone ini adalah hal yang selalu kita bawa dan kita punya, ya. Nah, mengapa memotret dengan smartphone cepat dan mudah? Karena selalu ada di tangan atau di saku Anda, ya kan? Itu fakta. Faktanya lagi adalah Bapak Ibu pasti lebih kepengen, bukan lebih kepengen ya, lebih rela ketinggalan dompet dibandingkan ketinggalan handphone, ya kan? Kalau ketinggalan handphone, aduh, udah kan kita mau berangkat, udah mati kutu tuh, ya. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada hiburan, nggak bisa yang dilihat gitu, ya kan? Kalau ketinggalan handphone, kalau ketinggalan dompet masih tenang-tenang aja, kita masih bisa WA, bisa nonton TV di handphone. Kalau mau bayar sesuatu pasti udah ada, ya. Kita udah punya alat pembayaran misalnya kayak Gojek ataupun GoPay ataupun Grab atau OVO gitu, ya. Itu adalah salah satu fakta yang menarik gitu. Kita jadi kenapa nggak kita menggunakan sesuatu yang selalu ada ya di tangan kita gitu, yang selalu kita pegang gitu, ya kan? Nah, itulah smartphone. Dan juga di smartphone kita juga bisa mengedit ya, mengedit dalam arti kata mengedit secara umum ya. Kita bisa crop, kita bisa tingkatkan cahayanya gitu. Dan juga kamera smartphone sekarang itu karakteristiknya, karakteristik teknisnya ya, dan hardware-nya udah cukup bagus ya.
Nah, itulah mengapa untuk tahap awal ini karena kita baru memulai ya, baru akan misalkan Bapak Ibu ada mungkin yang baru mau jualan online, itu kita gunainlah apa yang kita punya dulu ya. Istilahnya kalau di Tokopedia kan mulai aja dulu gitu. Pakai apapun, pakai smartphone yang ada ya, pakai smartphone. Mulai dari nol ya. Nah, tapi tentunya bagaimana perbandingannya ya? Memotret dengan smartphone itu salah satu kelebihannya lagi adalah kita dapat dengan mudah mengupload di sosial media ya. Di sosial media, di WA setelah kita foto, kita pilih fotonya yang mana, kita bisa langsung upload ya. Nah, tentunya kalau kita bandingkan dengan kualitas ya, memotret dengan DSLR atau kamera profesional mirrorless itu hasilnya memang pasti jauh lebih baik dibandingkan dengan smartphone ya. Tapi nggak apa-apa, kan kita tadi tahapannya adalah kita mulai dulu ya, mulai dari nol kita pakai tools yang ada. Nah, nanti setelah Bapak Ibu misalkan bisnisnya udah makin lama makin sukses ya, misalkan tahun depan omsetnya udah makin meningkat, udah makin sukses, baru kita berpikir untuk mengupgrade ya menggunakan kamera DSLR atau mirrorless ya. Kenapa? Yang namanya bisnis semakin dia sukses bukan berarti kompetitor atau saingannya itu semakin sedikit ya. Tentu pasti saingannya makin banyak, banyak orang yang akan meniru bisnis kita ya. Produk yang sama ya. Dan caranya kita untuk menjaga kualitas kita adalah dengan mengupgrade juga mesin penjual kita ya. Tadi kita katakan bahwa foto produk itu merupakan mesin penjual. Nah, kalau kita udah makin sukses, udah makin bagus, kita upgrade ya. Atau kapanpun itu, Bapak Ibu pengen merasa, oh kayaknya mesin gua mesti di-upgrade nih. Ya udah kita upgrade dengan foto yang lebih bagus, mau itu pakai smartphone ataupun menggunakan mirrorless. Ya. Nah, mengapa foto dengan smartphone itu walaupun mudah dan hasilnya sudah cukup bagus, dia punya satu kelemahan yaitu kondisi cahaya yang kondisi cahaya. Jadi kalau misalkan motretnya cahayanya kurang, itu pasti hasilnya jelek. Gitu. Itu kelemahannya dari smartphone. Oke. Nah, ini kita mulai ya. Ini adalah guideline-nya untuk memotret produk. Oke. Ini adalah salah satu contohnya. Ini menggunakan handphone juga ya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, kalau mungkin nanti ada yang bertanya angle-nya seperti apa gitu. Nah, bisa dari atas, bisa dari bawah gitu, seperti ini. Kemudian ini juga ada foto dengan background yang clean. Ini salah satu produknya saya ya. Itu di craft ya. Craft gelang batu dan kalung juga ya. Nah, ini background. Nanti saya akan jelaskan mengapa memotretnya dengan background yang clean seperti ini ya. Nah ini adalah guideline-nya, persiapan kita sebelum motret ya. Kalau mungkin Bapak Ibu bertanya, kok motret itu susah ya, ribet ya gitu. Banyak yang kita mesti siapin gitu. Ya. Kalau saya katakan sebenarnya adalah sama gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu berjualan secara offline, artinya Bapak Ibu punya stand ya atau misalkan punya toko, kalau Bapak Ibu misalkan tuliskan persiapan Bapak Ibu berjualan pada hari itu juga mungkin akan menghasilkan poin-poin seperti ini banyak gitu. Misalkan apa namanya?
buka toko, kemudian bersihkan toko, kemudian preparing untuk mejanya gitu kalau berhubungan dengan makanan, atau preparing mempersiapkan bahan makanannya misalkan ya. Terus nanti nyiapin flyer posternya gitu, ya kan? Nah, belum lagi nanti misalkan kalau kita banyak orang, banyak tamunya. Nah, itu Bapak Ibu lakukan setiap hari kalau berjualan secara offline ya, atau punya toko. Nah, kalau kita di berjualan online, foto produk itu ketika kita motret cukup lakukan sekali ya. Sekali yang bisa kita gunakan, entah itu misalkan 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan, tergantung Bapak Ibu memutuskan kapan melakukan upgrade untuk fotonya ya. Nah, di sini ingat tadi kata kuncinya adalah foto itu adalah sebagai mesin penjual kita. Artinya kita di sini memotret itu, kita memotret atau membuat mesin penjual kita ya. Nah, ini adalah tahapannya, dimulai dengan ide pemotretan ya. Ide pemotretan, jadi gini, sebelum kita motret, sebelum kita berniat untuk memoto produk kita, minimal kita harus mencari ide atau gambaran seperti apa foto kita nanti ya. Ide di sini juga bukan berarti ide yang mendetail bahwa Bapak Ibu harus catat, harus konsepkan dengan detail, enggak ya. Tetapi minimal Bapak Ibu sudah dapat bayangan atau gambaran ya. Nah, di mana kita mencari referensi atau ide? Itu yang paling mudah adalah menggunakan Google Search ya. Google Search atau lain lagi di sini ada Pinterest ya. Nah, ini saya kasih lihat nih. Saya mau cari foto misalkan pecel ayam, ya kan? Nah, di sini saya lihat foto pecel ayam ini kira-kira nih yang mana nih yang menurut saya menarik ya. Ingat tadi menarik itu yang kita kan harus bertanya juga, kalau kita misalkan mau beli pecel ayam, kita sebagai konsumen. Dari sekian banyak foto ini, kira-kira mana nih yang membuat kita kepengen membeli, gitu, ya. Yang mana misalkan? Nah, kita pilihlah. Oh, misalkan foto pecel ayam yang ini misalkan, yang pertama, gitu. Nah, ketika kita udah nentuin, oh, saya mau bikin foto kira-kira penampilannya kayak gini, gitu. Ini idenya saya, gitu. Ya udah. Bapak Ibu tinggal amati fotonya, kemudian kita tiru, kita modifikasi, gitu. Pasti akan kita modifikasi, itu. Pasti jarang sekali yang sama persis kayak gini fotonya, ya. Mengapa? Karena bisa aja nanti piringnya kita beda, kemudian ayamnya kita beda, seladanya beda, sambalnya juga beda, gitu. Pasti akan ada modifikasi, gitu. Kalau saya berpesan kepada Bapak Ibu pelaku UMKM yang baru ingin merintis secara online, itu udah kita nggak usah mikir yang bagaimana, yang terlalu rumit ya. Kita tinggal lihat, kita tinggal amati, kemudian kita tiru foto orang ya. Terus kita pasti akan modifikasi ya. Cukup itu aja gitu. Yang penting kita mulai dulu gitu ya. Nah, atau kalau yang lebih advance-nya, lebih banyak foto-foto yang diposting itu Bapak Ibu bisa cari di Pinterest ya. Pinterest ini istilahnya anak muda kan foto-foto yang banyak, foto yang estetik gitu. Kayak ini fotonya disusun gitu. Ya. Kalau saya katakan bahwa keahlian fotografi itu ya kita sebenarnya juga berproses gitu. Kita melihat foto-foto yang banyak gitu, sehingga kita tahu nanti kita akan eksekusinya gimana ya. Nah, ini adalah cara kita mencari referensi ya. Nah, kenapa ide memotret itu penting? Jadi Bapak Ibu juga nanti akan perhatikan ketika kita mau motret, lagi-lagi misalkan tadi pecel ayam kayak gini. Kalau kita bingung, nggak tahu memotretnya seperti apa, ya kelamaan nanti waktu pada saat eksekusinya, lama-lama nanti
sayurnya layu, kemudian tomatnya udah nggak seger, misalkan ada lalapannya, ayamnya juga udah kurang seger, ya. Jadi saat eksekusi gitu udah kalau istilahnya ibu-ibu kan harus satset gitu langsung jadi gitu, ya. Jadi harus cepet gitu. Nah, ini mungkin banyak yang sering ketinggalan dari kita, artinya yang sering kita lupakan gitu, mencari konsepnya. Mohon maaf, kalau kita bandingkan misalkan kayak di misalkan mohon maaf, misalkan pemulung misalkan. Pemulung itu sebelum dia berangkat mencari sampah, dia udah tahu gitu. Dia udah tahu mau ngambil apa. Gua akan ngambil botol plastik, kardus, itu aja gitu yang akan diambil. Ya, artinya sebelum dia berangkat dia udah kebayang ya mau ngambil apa gitu. Nah, kita kalau mau motret juga harus begitu ya. Sebelum kita motret kita udah kebayang dulu mau bikin foto seperti apa. Ya. Nah, ini pertama ide pemotretan ya. Yang kedua adalah kamera smartphone ya. Karena tadi kita menggunakan smartphone. Nah, tentunya kita harus persiapkan smartphone-nya kita ya. Nah, smartphone ini kita harus siapkan. Yang pertama adalah pengaturan maksimal ya di handphone kita. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya handphone misalkan 64 megapiksel misalkan ya. Nah, tetap kalau kita mau motret pakai handphone, tetap itu harus maksimal. Jadi jangan diturunin. Ya, jadi Bapak Ibu silakan dicek di handphonenya, gunakan pengaturan maksimal ya. Jangan diturunin kualitasnya. Kalau misalkan kita bicara mengenai rekomendasi, itu memang rata-rata minimal 12 megapiksel ya. Kemudian kalau ada Bapak Ibu misalkan bertanya, kamera saya cuma 8 megapiksel misalkan di handphone ya. Kalau saya jawab, nggak usah khawatir gitu. Yang penting kita mulai dulu, kita lakukan motret dulu. Kenapa? Ketika kita udah melakukan motret, kita pasti akan berprogres gitu. Kalau kita rasa kayaknya fotonya asik ya, fotonya kayak gini, kemudian lama-lama kita motret terus kok kayaknya kamera saya jelek ya, apa saya investasi atau misalkan kayak belanja modal beli handphone ya buat foto gitu. Nah, pasti kita akan mencari cara gimana caranya supaya foto kita bagus. Intinya adalah kita harus mulai dulu ya. Nah, harga tentunya berbanding dengan kualitas ya. Ini untuk rekomendasi handphone. Nah, tipsnya kira-kira ini ya. Nah, tipsnya yang pertama adalah hindari menggunakan fitur zoom ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau motret pakai handphone ya, kalau pakai handphone itu usahakan jangan pakai zoom ya. Misalkan Bapak Ibu misalkan kalau di zoom itu kan handphonenya digedein gitu layarnya, itu jangan ya. Kalau mau lebih dekat, tangan Bapak Ibu yang lebih gerak. Jadi dideketin atau dijauhin gitu. Ya, jadi jangan dari kita jauh gini terus kita zoom. Karena apa? Semakin kita zoom ya, semakin kita banyak zoomnya, itu semakin mengurangi kualitas foto ya. Jadi zoom di kamera handphone itu kan digital ya. Jadi kalau kita zoom itu artinya gambarnya yang di zoom, bukan lensanya yang zoom ya. Memang ada kamera sekarang yang udah punya fitur lensanya yang zoom, tapi kalau saya boleh kasih tips sekarang tetap gak usah gunakan zoom ya. Kemudian ketika sudah menekan shutter, tunggu beberapa detik sebelum menggoyangkan kamera ya. Jadi kan Bapak Ibu misalkan motret ya, misalkan jepret sekali tombol jepretnya, tombol shutternya kalau dalam bahasa fotografinya, kemudian jangan langsung digoyangkan ya, jangan langsung digoyangkan kameranya gitu atau handphonenya. Jadi tunggu beberapa saat dulu, misalkan 2 detik atau 3 detik gitu.
Karena gini, nggak semua smartphone itu loadingnya cepet gitu. Jadi mungkin ada beberapa yang masih nyimpen di memorinya, jadi kita harus tunggu gitu. Kalau kita goyangkan langsung, itu bisa berakibat foto kita menjadi blur atau buram, ya. Nah, jadi tunggu beberapa saat dulu, baru kita goyangin. Kemudian atau kita jepret lagi, gitu. Apalagi kalau kondisinya kurang cahaya, itu pasti sangat rawan dengan hasil yang blur, gitu. Karena kita terlalu cepat untuk menggoyangkan kameranya. Kemudian kalau kita motret, ambil minimal 3 kali foto, 3 kali jepret dalam kondisi yang sama ya, dalam angle yang sama. Kita jepret, tunggu, jepret lagi, atur fokusnya lagi, kita jepret lagi. Minimal 3. Kalau saya menyarankan minimal 3. Ya. Kenapa? Kalau misalkan satu foto kita kurang maksimal, kurang sempurna, kita masih punya cadangan, ya. Jadi jangan hanya 1 kali gitu, ya. Yang namanya kita lagi bikin mesin penjual kita, ya. Kalau misalkan mesinnya kenapa-napa, kita punya cadangan, ya. Kalau fotonya kurang sempurna, sekali jepret kita punya cadangan, ya. Nah, kami pun di kalangan profesional, fotografer profesional itu tidak pernah percaya kepada 1 kali foto, ya. Nggak ada tuh fotografer profesional, misalkan dia motret sekali doang, gitu. Justru kadang kita berkali-kali gitu, kita explore motret, kita nggak pernah percaya dengan sekali foto, ya. Jadi saya tekankan, kalau kita sebagai pemula, ya Bapak Ibu, kalau udah motret sekali itu jangan pernah percaya, ya. Nggak ada tuh misalkan, foto sekali jepret ini adalah foto gua yang paling bagus sedunia, nggak ada, gitu, ya. Jadi lebih baik kita tanamkan mindset kita bahwa minimal ambil 3 kali jepret, ya. Nah, kemudian dalam menggunakan smartphone itu kita hindari menggunakan flash, ya. Hindari menggunakan flash. Karena apa? Flash ini menyebabkan gambar yang dihasilkan pada fotografi smartphone itu menjadi kurang akurat, gitu. Jadi lebih baik kita matiin, kita pakai lampu yang manual aja, ya. Oke. Nah, contohnya kayak gini ya, foto kayak gini ya. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat di sini, kita memotret itu bisa aja kita menggunakan meja atau menggunakan atau di lantai, ya. Seperti pada gambar yang ini ya. Sebentar, ini saya hide dulu. Nah, yang ini kan settingnya di lantai, kemudian kita ambil foto dari atas, terus ini di meja. Nah, cuman pesan saya hati-hati untuk Bapak Ibu yang memposisikannya di lantai dan dalam mengambil fotonya dalam keadaan jongkok, ya. Karena posisi jongkok itu rawan akan getaran, ya. Artinya kita megang handphonenya harus steady, harus jangan ada yang gerak gitu, ya. Kenapa saya katakan bahwa saya sendiri juga nggak nyaman dengan posisi jongkok kalau misalkan di lantai, karena saya tangan saya agak goyang gitu, agak tremor gitu, jadi saya nggak bisa untuk jongkok. Nah, Bapak Ibu juga harus perhatikan kondisi kayak gitu, jadi jangan dipaksakan. Apalagi misalkan yang sudah berumur misalkan, pasti kaki atau lututnya itu menjadi lebih kurang stabil gitu. Jangan sampai nanti kita kasihkan motret terus jadi susah bangunnya gitu, malah bikin kita kurang fit gitu, ya. Kemudian di sini emang idealnya adalah pakai meja gitu, ya. Tapi kalau misalkan di rumahnya nggak punya meja, ya nggak apa-apa, kita pakai yang ada dulu, ya kan. Kita tadi kan motonya kita adalah mulai dari nol, ya, atau mulai aja dulu. Oke.
Sorry. Nah, selanjutnya adalah kita mempersiapkan produknya kita, ya. Nah, kita mempersiapkan produknya kita itu dalam keadaan sempurna, ya. Jadi produk yang ingin dipotret, yang difoto itu harus kudu wajib, ya, dalam keadaan sempurna, ya, sesempurna mungkin, tanpa kerusakan, tanpa lecet dan lain-lain, ya. Kalau jualannya makanan yang berkaitan dengan goreng-gorengan, ya, pastikan dalam keadaan fresh, terus tidak gosong, ya, atau dalam bentuk yang sempurna, ya. Ini saya wanti-wanti ya. Kalau yang misalkan pecel ayam, misalkan udahlah, karena kita mau motret produk sekali, kita gorenglah dengan goreng minyak yang paling baru misalkan. Terus kalau kita mau goreng, fokus dengan goreng aja, jangan sambil jemurin baju atau jangan sambil Zoom, jangan sambil webinar misalkan, ya. Jadi pastikan dalam keadaan yang paling sempurna, ya. Istilahnya kan kalau di gorengan itu kan golden brown, ya. Jadi warnanya coklat keemasan. Nah, itu yang kita foto gitu. Kenapa? Ya namanya kan tadi kita mindsetnya adalah kita bikin mesin penjual. Nah, mesinnya ya harus paling bagus gitu. Harus dalam keadaan sempurna baru kita lepas ke publik. Nah, kemudian kita juga harus perhatikan lama waktu memotret, ya. Terutama untuk produk makanan yang ada sayur-sayurannya, ya. Memang ada triknya kalau misalkan kayak makanan es yang makanan dingin kita bisa semprot misalkan, sehingga dia menimbulkan makanan dinginnya, ya, menimbulkan efek dinginnya. Tapi kalau berkaitan dengan sayur atau makanan emang ada triknya, tapi lebih baik kita perhatikan dulu lah lama waktu motretnya, gitu. Jadi lama waktu motret ini juga nanti akan berhubungan dengan ide kita motret, ya. Nah, kalau idenya udah tahu, konsepnya udah tahu, tentu eksekusinya akan lebih cepat. Nah, kemudian juga kita bisa persiapkan produk beserta kemasannya, ya. Nah, tapi di sini untuk kemasan produk untuk pemula, kalau kemasannya seperti bahannya ada bahan mika atau bahan plastik, mungkin lebih baik tidak usah digunakan dalam memotret, ya. Kenapa? Karena produk mika dan plastik itu akan memantulkan cahaya. Jadi mungkin nanti saat eksekusi ada cahaya lampu kita yang terpantul gitu. Jadi itu menghasilkan foto yang kurang baik gitu. Jadi kalau yang kemasannya mika atau plastik, lebih baik kita motret produknya aja. Tapi kalau kemasannya kayak bahannya kardus atau yang tidak memantulkan cahaya, itu boleh disiapkan, ya. Nah, selanjutnya juga gunakan tempat presentasi yang sesuai, ya. Kalau kayak piring atau mangkok itu juga kita siapin, ya. Kalau saya biasanya untuk motret produk yang berkaitan dengan makanan, piringnya itu saya pasti akan bedakan dengan piring makan sehari-hari, ya. Piring makan sehari-hari kan kita tahu, misalkan tadi piringnya warnanya bening, bersih, karena kita pakai sehari-hari pasti akan warnanya kuning gitu. Dari bening jadi kuning gitu, ya kan? Nah, kalau untuk foto produk kita kita gunakan piring yang paling yang bagus juga, yang dipisahkan dari piring kita sehari-hari. Memang presentasinya itu adalah khusus untuk foto produk, ya. Nah, oke. Nah, ini kita lihat dulu lihat fotonya, ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini foto yang di sebelah kanan bawah, ya, ada foto nasi goreng, ada udang dan segala macam, ya.
sementara foto yang atas, ya, ya kan? Nah, ini adalah analogi bahwa foto yang kanan bawah adalah foto hasil produknya kita dalam keadaan yang paling sempurna, ya, difoto dengan baik. Foto yang atas adalah mungkin saja adalah foto ini adalah nasi goreng yang diterima oleh konsumen kita, ya, atau yang kita masukkan ke dalam box yang dibungkus dan itu adalah nasi gorengnya, ya. Nah, kalau Bapak Ibu melihat foto ini dan langsung menjudge saya misalkan, oh ternyata foto produk itu menipu dong, enggak, ya. Jadi gini, saya harus klarifikasi, ya. Yang namanya kita bikin foto produk, tentu kita akan berusaha untuk semaksimal mungkin menghasilkan foto yang sebelah kanan, ya. Nah, yang namanya eksekusi di penjualannya bisa aja seperti ini. Kenapa? Bisa aja misalkan saat akan dikirim foto nasi gorengnya udah nggak berbentuk seperti ini, gitu. Dan kita juga nggak mungkin kan, misalkan Bapak Ibu jual nasi goreng, nanti dikirim dalam kondisi kayak gini, gitu. Saat akan menggoreng, gitu kan, atau menyiapin nasi goreng pesanannya, Bapak Ibu susun dulu, ada bikin tomat yang bentuknya bunga dulu, terus timun yang bergerigi dulu, gitu. Terus dibentuklah, disusun, gitu. Bisa-bisa nanti pesanannya satu pesanan aja setengah jam, gitu. Lama-kelamaan orang jadi malah kelamaan nunggu dan malah jadi nggak jadi beli, gitu, ya kan? Nah, yang penting gini, kalau misalkan Bapak Ibu di foto produknya Bapak Ibu ada 3 udang, ya, ada 3 udang, tentu yang Bapak kirim atau Bapak Ibu juga kirim, ya, ke penjual juga 3 udangnya, gitu, ya, jangan cuma 1, gitu, ya. Kalau Bapak Ibu mengirim masukin udangnya cuma 1, ya itu jelas Bapak Ibu menipu, gitu, ya kan? Kalau misalkan semua yang ada di foto produknya, udangnya ada, cuminya ada, timunnya ada, tomat ada, walaupun bentuknya mungkin nggak sama, tapi ada, diterima oleh konsumen, itu artinya kita nggak nipu, ya. Artinya semua komponennya ada. Kecuali kalau nggak ada, ya. Di fotonya ada udang, ternyata nggak ada udangnya, ya kan? Nah, itu baru kita melakukan penipuan. Nah, yang namanya foto produk memang harus seperti itu, ya. Kalau Bapak Ibu misalkan posting Bapak Ibu jual nasi goreng, posting foto yang ada di atas ini, gitu. Orang belum tentu akan mau beli yang seperti ini, gitu. Kalau dibandingkan dengan produk toko Bapak Ibu, dibandingkan toko yang satunya menggunakan foto kayak gini, harganya beda tipis, pasti orang belinya yang kayak gini, gitu, ya. Nah, foto produk itu memang fungsinya seperti itu, membuat orang membeli. Tapi kita sebagai pelaku usaha, ingat kita tidak boleh menipu konsumen, ya. Menipu dalam arti kata, ya produknya apa, ya itu yang diberikan kepada konsumen, ya. Nah, kira-kira seperti itu mindsetnya. Jadi bukan berarti bukanlah foto produk itu menipu, kitanya yang menipu, gitu. Kalau produknya kita eksekusi kayak gini, kita sampaikan kepada konsumen. Atau kayak gini, ya, mangkok khusus, kemudian fotonya kayak gini. Nah, karena kan kalau kita mau beli nasi goreng pun juga nggak mungkin kan dikasih mangkok piring seperti ini, gitu. Kecuali harga nasi gorengnya 1 jutaan misalkan, ya misalnya mungkin dikasih mangkoknya juga, gitu, ya. Kalau nasi goreng harga 15.000 ya nggak mungkin lah, gitu. Nah, ini juga salah satu bedanya. Di foto produk mungkin kita susun kayak gini kan, kita bikin bagus, ada properti, gitu. Kalau di hasilnya mungkin Bapak Ibu menerima kayak gini. Tentunya juga di foto produk, properti tentunya nggak kita berikan juga ke konsumen, gitu. Yang kita jual kan adalah cake-nya, gitu. Ya, artinya yang dibeli adalah cake-nya. Kalau yang ininya, properti lainnya tidak diberikan. Nah, ini juga kalau misalkan terlihat di screen-nya,
Kalau misalkan jualannya aksesoris ya, itu kalau bisa dilap dulu debu-debunya, dipoles sedikit ya, baru kita foto. Ya kayak gini. Kemudian oke, itu tadi produknya ya. Nah, kita masuk ke properti. Nah, ini juga nggak kalah penting ya. Properti dapat membuat hasil foto kita menjadi lebih menarik ya. Nah, memang kita bukan berjualan properti, tapi properti ini adalah pendukung supaya foto kita jadi lebih menarik. Nah, gunakan properti yang sesuai dengan karakter foto kita. Kemudian kalau saya bisa katakan bahwa properti itu sebenarnya bisa ditemui di sekitar kita, ya, ya kan? Nah, bagaimana mencari propertinya? Kalau saya, yang ada di sekitar saya adalah Tokopedia sama Shopee, gitu. Jadi saya bisa sebenarnya Bapak Ibu juga cari tuh di Shopee atau di Tokopedia kalau misalkan nggak nemu ya properti apa di sekitarnya. Nih, misalkan mau beli mangkok atau apa, atau properti daun-daun kering ini. Bagi saya sih gini ya, memang ada cost atau ada biaya untuk yang kita keluarkan untuk membeli properti. Tapi gini, kalau kita tarik garis benang merah lagi, sebenarnya hampir sama dengan kalau kita berjualan offline ya. Kalau offline Bapak Ibu tentu akan memerlukan stand, kemudian atau harus punya gerobak. Gerobak tentu ada isi perangkat-perangkatnya gitu. Nah, kalau kita jualan online, salah satu belanja modalnya kita adalah di sini, gitu, di foto produknya, di mesin, cara kita bikin mesin penjualnya. Nah, ini saya sekedar share bahwa properti foto produk itu juga banyak yang jual di marketplace, yaitu di Tokopedia ataupun di Shopee. Tinggal kita pilih. Kalau saya biasanya beli yang kayak gini, ya, yang udah ada paketannya. Misalkan daun kering itu dapat kayu, tatakan kayu gini, kemudian dapat apa, bunga-bunga biji-bijian seperti ini ya. Nah, itu udah ada dijual ya. Kalau kita misalkan malas nyari, misalkan ya malesan nyari daun kering misalkan, sebenarnya daun kering juga bisa tuh kayak daun pohon jati ya. Pohon jati itu kalau dia daunnya udah kering itu bisa tahan lama gitu. Nah, ini saya pernah beli ini. Kemudian kalau yang properti yang kayak gini, yang bentuknya kayak bulat-bulat, kotak-kotak dan tatakan gitu, itu digunakan biasanya buat foto kalau jualannya itu kayak parfum, kayak apa, minuman, itu biasanya harus kita kasih tempat gitu. Ya, jadi nggak kita taruh di lantai fotonya, kita kasih tempat. Atau misalkan hanger misalkan, ya. Hanger kita pengennya hangernya yang estetik misalkan, kita bisa cari sebenarnya cari hanger bambu atau hanger kayu gitu yang nggak biasa gitu ya. Nah, ini juga udah ada nih yang jual ya. Ini bukan produk saya cuma sharing aja bahwa properti itu ada banyak ya. Nah, Bapak Ibu tinggal ketik aja di Tokopedia atau di Shopee atau di Lazada, terserah Bapak Ibu nyamannya di mana. Kata kuncinya adalah properti foto produk. Nah, itu kan muncul banyak kayak gini nih. Ya. Bahkan kalau Bapak Ibu misalkan jualannya kayak minuman coklat, itu Bapak Ibu kalau mau motret, mau foto, itu pakai coklat palsu aja, coklat artifisial. Contohnya kayak di sini nih. Bapak Ibu bisa lihat sangat mirip dengan aslinya, ya. Atau buah stroberi misalkan, ya. Stroberi juga ada propertinya yang artifisial ya. Jadi nggak perlu pakai coklat yang asli, karena ya kita lagi motret nanti kelamaan motretnya ternyata coklatnya lama-lama lumer gitu karena kepanasan. Ya, itu juga akan repot juga buat bersihin stage-nya kita ya kan. Nah, jadi semua itu udah banyak lah artifisialnya ya. Kalau Bapak Ibu misalkan, ini jok saya ya, kalau misalkan dulu misalkan ada tuh kasus beras plastik sama telur plastik ya yang rame di masyarakat kita. Jangan-jangan itu sebenarnya adalah properti foto gitu ya, yang dari artifisial ya, dibuatlah semirip mungkin yang digunakan sebagai properti foto gitu.
Tapi karena kadung isunya udah naik kemana-mana, ya dikiralah bahwa produk itu untuk dimakan gitu. Padahal sebenarnya mungkin aja itu properti ya, untuk kita motret sebenarnya ya. Nah ini tapi ini juga jangan dijadiin isu lagi ya, mudah-mudahan nggak jadiin isu lagi ada coklat palsu, coklat plastik gitu, padahal sebenarnya adalah properti foto. Ya itu jokesnya saya misalnya. Oke, selanjutnya adalah kita harus siapkan stage atau tempat memotret. Nah, oke. Lokasi atau stage pemotretan ini sebenarnya saya nggak gimana-gimana, karena saya nggak bisa bilang bahwa oh posisinya harus kayak gini, harus kayak harus ada meja, enggak. Tapi yang penting Bapak Ibu atur sesuai dengan kondisi yang ada di rumahnya masing-masing gitu. Prinsipnya adalah tempat kita motret itu harus ada kondisi cahaya yang memadai, sama harus gampang untuk kita mobilitasnya. Mobilitas itu dalam arti kata kita gampang mondar-mandir, kita bisa dari kiri ke kanan gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak ada, misalkan di rumah bisa gunakan di sudut dinding gitu. Di sudut dinding bisa ditempelin di situ, dirapetin di dindingnya, terus tempelin background. Nah, atau modelnya kayak gini ya, bisa pakai meja, kemudian cari background, kemudian backgroundnya bisa ditatakin kayak gini. Nah, atau pakai mini studio. Kalau saya biasanya pakai model yang kayak gini, mini studio. Karena menurut saya ini yang paling kalau dalam bahasanya paling sesuai lah dari harga dan fungsinya gitu. Paling worth it kalau dalam bahasa Inggrisnya. Ya. Karena ini gampang disimpan, kemudian pada saat kita motret eksekusi itu juga udah gampang gitu, karena biasanya udah include dengan lampunya gitu. Nah, atau paling bagus adalah kalau misalkan Bapak Ibu punya jendela di rumah, tempat fotonya itu di pinggir jendela ya, atau di samping jendela, karena kita dapat cahaya natural ya dari luar, ya kan? Nah, atau Bapak Ibu yang kreatif juga bisa bikin studio sendiri ya, mini studio sendiri dengan bahan-bahan seperti ini. Ada bahan kardus yang kayak gini, terus dicampur dengan kertas HVS putih kayak gini. Kemudian kertas karton yang di atasnya ini kayak kertas kalau kita bikin layangan itu kan kertas minyak ya, jadi masih bisa tembus cahaya gitu. Kemudian pakai cutter, pakai gunting. Jadi tinggal bikin di tengahnya itu bolong, kemudian ditempelin dengan kertas. Ya, nah kalau bikin sendiri mungkin Bapak Ibu juga bisa sesuaikan dengan produknya apa gitu, besarnya segimana gitu. Oke. Nah, selanjutnya adalah background. Ya. Nah, kalau dalam fotografi, kalau dalam dunia fotografi, background itu adalah raja atau elemen yang paling penting ya. Kalau istilah background is a king ya. Nah, background yang tepat akan menyebabkan foto produk kita itu menjadi kontras dan jelas terlihat ya. Nah, usahakan juga kalau kita mau bikin background itu jangan kelihatan sudut backgroundnya ya. Makanya kalau misalkan Bapak Ibu motret itu background yang misalkan ditempelin di dinding itu jangan disikuin, tapi dilengkungin aja ya. Jadi background itu usahakan nggak kelihatan sudutnya. Nah ini contohnya. Bapak Ibu kalau lihat foto ini disolatin aja. Mudah-mudahan bis kita makin sukses ya. Tahun depan kita punya studio kayak gini ya. Amin. Nah, saya sendiri juga belum punya sih yang kayak gini, tapi ya mulai mendekati lah seperti ini. Nah, ini idealnya memang seperti ini.
Ya, kita punya, pertama yang yang punya produk kayak misalkan jualan baju atau apa ya, sebenarnya kayak gini. Nah, kalau kita yang masih tahap mulai dari nol ya, dari nol kayak gini ya, kita bisa pakai namanya infraboard ataupun menggunakan dinding. Kita bisa tempel kayak gini ya. Kita bikin stage-nya kayak gini, ada background, kita jepit backgroundnya ya. Nah, terus ngomongin masalah background itu Bapak Ibu bisa gunakan ini, kertas putih, kain putih, atau kertas bermotif ya. Oke, contoh kayaknya kayak ini, misalkan kertas putih itu kalau saya bisa, Bapak Ibu bisa gunakan kertas HVS tapi ditempel-tempelin ya, atau Bapak Ibu bisa beli aja pakai kertas karton warna putih kayak gini. Kalau di Tokopedia itu ukuran 80 kali 110 itu harganya 10.000 dan isinya 10 lembar. Nah, kalau kita hitungan satu lembarnya cuma 1.000 gitu. Nah, itu bisa kita gunakan lah gitu. Oke. Kemudian selain kertas putih, bisa juga Bapak Ibu gunakan kain putih ya. Kain putih bisa digunakan, bisa dijepit. Kalau Bapak Ibu mungkin bisa nyari di pasar, mungkin harganya lebih murah kalau di online ya. Kalau di online ini harganya kira-kira seperti ini. Disesuaikan juga dengan ukuran stage-nya atau kebutuhannya seperti apa. Kalau barangnya atau produknya itu gede, otomatis kita butuh background yang lebih besar ya. Atau alas foto lipat kayak gini ya, jadi ada bermotif, bisa 2 motif kayak gini ya. Nah, ini juga harganya kayak gini ya. Nah, background itu penting dalam arti kata gini, yang namanya kita mulai dari nol ya, kalau kita baru mulai memotret produk, tentu kita menggunakan sesuatu yang di rumah gitu. Jadi jangan sampai barang-barang yang di rumah itu kelihatan di foto kita ya. Yang namanya ibu-ibu kan misalkan lagi motret, jangan sampai ada kelihatan backgroundnya cucian baju atau piring-piring atau meja berantakan atau apalah gitu ya, kondisi di rumah kita misalkan, itu jangan sampai kelihatan ya. Jadi itulah salah satu fungsinya background. Nah, kemudian lighting ya, lighting ini atau kita menggunakan cahaya ya. Penggunaan cahaya itu sebenarnya ya, kalau orang mungkin mengatakan cahaya natural itu lebih bagus ya. Tapi juga di sini kita harus perhatikan waktu memotret di luar atau dengan menggunakan cahaya natural ya. Nah, kalau kita tidak bisa mendapatkan cahaya natural, apalagi kalau misalkan kayak kalau kita lagi musim hujan, misalkan udah pagi itu udah gelap, misalkan, dan kita nggak dapat cahaya, kita bisa menggunakan lampu ya. Nah, lampu dengan lampu biasa kita gunakan di rumah atau LED biasa gitu ya. Nah, contohnya misalkan kayak gini ya, kalau ini kan menggunakan lampu studio, memang idealnya kita kayak gini ya. Tapi kalau misalkan nggak ada kayak gini, kita bisa gunakan lampu belajar kayak gini ya. Nah, walaupun ini menggunakan modelnya kayak lebih profesional, tapi lampunya ini adalah lampu biasa gitu, lampu belajar biasa gitu. Menggunakan tempat holdernya itu lampu biasa. Kalau di rumah kan biasanya kita pakai fitting E27 kan, kalau di rumah kita.
Nah, udah pakai lampu kayak gini aja gitu. Tapi tentunya kita tambahin lagi lampu yang cukup banyak, minimal 2 lah gitu. Ya. Nah, ini tadi gunakan lampu belajar, kemudian lampu LED itu kalau bisa kita menggunakan warna putih, ya. Warna putih sebagai sumber cahaya utama kita. Kemudian kalau pakai LED yang RGB itu bisa aja, tapi tetap aturnya warnanya putih. Nah, kenapa warna putih? Cahayanya warna putih karena kita pengen menunjukkan warna yang sesuai dengan produknya kita, ya. Kita nggak bisa pakai warna kuning gitu, walaupun kelihatannya kalau misalkan lampu warna kuning itu kelihatan bagus, tapi ya kita kembali lagi kita memotret produk gitu. Oke. Nah, ini juga referensi. Saya kasih referensi kalau misalkan mau pakai yang ada jepitan, kalau mau modalnya kayak gini 31.000 ya. Bisa pakai lampu biasa fitting E27 ya. Terus atau lampu belajar yang ditaruh kayak gini 34.000 ya. Terus oh ya, juga kalau misalnya kita pakai lampu LED yang putih, usahakan kalau saya sih lebih prefernya yang sejenis atau yang satu merek gitu. Misalkan kalau kita sebut merek misalkan Philips misalkan atau Inlight misalkan. Usahakan sama gitu karena ternyata kalau yang LED putih itu juga ada perbedaannya gitu. Ada intensitasnya itu bisa beda-beda. Kalau Bapak Ibu misalkan lihat di kemasan itu kan ada yang 6.400 Kelvin, ada yang 5.200. Nah, kalau bisa itu gunain yang sama gitu. Kalau kita menggunakan dua lampu yang berbeda. Nah, ini box foto studio mini ya. Kalau saya biasanya menggunakan ini ya. Boleh saya sarankan bahwa ini adalah yang paling worth it menurut saya ya, karena gampang disimpan di rumah juga jadi gampang nyimpennya. Kemudian kalau kita mau motret bisa di mana aja ya, mau pakai meja mau pakai lantai, kemudian kita nggak perlu nyiapin segala macam stage-nya, cukup pakai ini aja. Nah, harganya ini tergantung ukuran ya. Nih, dan juga kenapa paling worth it, biasanya di dalam ini ada yang jual satu paket ya. Jadi udah termasuk 6 background gitu. Jadi kita nggak perlu beli background lagi. Terus udah termasuk lampu LED-nya, terus tempat nyimpennya gitu. Nah, ini paling worth it lah gitu. Jadi persiapan kita jadi makin ringkes gitu. Nah, oke, supaya nggak ngantuk, ini saya punya kuis ya. Kuisnya ini Bapak Ibu bisa lihat nanti di foto berikut. Pertanyaannya adalah ada berapa banyak orang pada foto berikut? Foto yang akan saya kasih nanti ini ya. Ya, Bapak Ibu silakan jawab di chat. Nanti mungkin moderator atau host bisa lihat jawabannya. Cukup tulis saja berapa banyak orang ya. Kalau yang jawabannya benar, nanti akan ada hadiahnya. Ya, nanti Ibu MC akan bacakan hadiahnya. Ya, kalau yang jawabannya benar. Ya, oke, setuju ya? Oke, kuisnya adalah ada berapa banyak orang pada foto berikut. Ya, kita lihat. Nah, silakan Bapak Ibu dijawab di kolom chat. Ya kan, dijawab ada berapa banyak orang pada foto. Oke, kita lihat. Saya buka kolom chatnya. Ada berapa banyak?
4 orang, 7 orang, 6 orang, 5. Ayo, ada lagi yang ingin menjawab? Silakan. Silakan Bapak Ibu. Masih ada 1 menit lagi deh. Saya tunggu. 1 menit. 30 detik lagi. Lima orang, 6 orang, ayo. Panitia juga boleh jawab loh, panitia. Panitia juga boleh jawab, nanti ada hadiahnya dari panitia juga. Oke, sudah kuisnya kita tutup. Wah, ini jawabannya 4 orang, 7 orang, 6 orang, 8 orang, ya. Ibu MC menjawab 5 orang, ya. Nah, jawabannya, jawaban dari Bapak Ibu masih kurang tepat, ya. Jadi kurang tepat, ya, karena gini, jawabannya adalah ini, ya. Jawabannya adalah 2, ya. Kenapa? Dalam setiap foto itu sebenarnya hanya terdapat 2 orang, ya. Fotografernya sama yang melihat, gitu. Ya, Bapak Ibu, jadi gini, kalau kita udah motret, ya, foto makanan kita, ya, kita kan nggak bisa menambahkan orang lagi di dalam foto itu. Artinya gini, kita nggak bisa menjelaskan kepada yang melihat bahwa makanan kita ini rasanya ini enak bla bla bla, enggak. Tapi yang menilai adalah penonton. Ya, makanya di dalam setiap foto itu pasti selalu ada 2, fotografer sama penonton, ya. Kalau kita mau fotonya kita itu berbicara, ya artinya kita siapin foto kita. Ya. Mau foto kita itu menjadi mesin penjual, kita harus siapin. Karena kalau udah dilempar ke publik, udah menjadi konsumsi penonton atau konsumen kita, udah kita nggak bisa untuk menjelaskan lagi, gitu. Ya. Ya namanya konsumen atau penonton bisa aja kan komentar, foto ini jelek, terus kok kayaknya kelihatannya nggak enak, foto ini kok kayaknya makanannya nggak enak ya, nggak seger, nggak jadi beli gitu. Nah, jadi ingat, karena di dalam setiap foto itu hanya 2 orang, fotografer dan penonton, kita harus siapkan foto kita yang maksimal, ya. Karena kita nggak bisa mendampingi foto kita itu kemanapun, ya. Biarkan foto itu berbicara. Nah, penontonlah yang akan berkomentar, ya. Kira-kira seperti itu jawabannya, ya. Kuisnya seperti itu, ya. Jadi kita harus persiapkan fotonya kita, ya. Ya, jadi mohon maaf belum ada yang benar, tapi nanti akan ada kuis lagi kayaknya. Tadi saya dapat bocoran lagi dari panitia. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu beruntung. Oke. Nah, ini tadi saya sampaikan juga beberapa foto, ya. Ini contoh foto produk. Kalau yang produknya pakaian, ya. Nah, bisa disusun seperti ini. Ya. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya. Part selanjutnya adalah jenis foto untuk jualan online, ya. Bapak Ibu boleh kalau yang ingin bertanya bisa langsung, ya. Bisa langsung bertanya di chat, ya. Oke, nah kita masuk di sini. Kebutuhan foto untuk jualan online. Jadi sebelum kita motret, ya, kita lihat dulu gini. Kita mau jualannya di mana? Ya, pertama misalkan kita mau milih Tokopedia atau Shopee, ya. Atau kita mau jualan di Grab atau di WhatsApp atau di tempat lainnya. Nah, setiap marketplace itu, setiap tempat kita berjualan online
itu punya karakteristiknya atau punya kebutuhannya, ya. Contohnya kalau misalkan di Tokopedia atau di Shopee itu biasanya butuh 5 foto, ya. Biasanya foto depan, foto tampak atas, samping, dan foto detail misalkan. Ya, itu pasti selalu 5 foto. Mungkin Bapak Ibu yang sudah udah mencoba jualan di marketplace itu udah pernah, ya. Terus GoFood atau GrabFood biasanya cuma 1 foto, ya, cuma foto di depan aja. Kan saya rasa nggak pernah nge-scroll, ya, nggak pernah geser ke samping foto lainnya enggak. Ya, jadi GrabFood atau GoFood itu cuma punya 1 foto. Kalau kita jualannya di WhatsApp, nah ini yang jadi PR, ya. Karena WhatsApp itu kita ya unlimited kalau kata saya, ya, karena tergantung konsumennya. Konsumennya mau pengen lihat foto yang kayak apa gitu. Kadang kan ada foto lebih deket dong, foto yang lagi dipakai dong misalkan, atau fotonya foto detailnya gitu, ya, atau foto dengan foto produk lainnya misalkan, ya. Ya, tergantunglah kita share. Kemudian ada juga foto yang mungkin kita butuhkan untuk promosi atau poster, atau kita bikin iklan, bikin flyer misalkan. Nah, jadi kalau kita emang misalkan berniat misalkan besok hari libur, gue mau pengen foto produk gitu, pengen foto produk misalkan. Nah, usahakan sekali kita berniat untuk motret foto produk, kita motret yang sebanyak ini gitu. Kita motret untuk Tokopedia, Shopee, GoFood dan segala macam gitu. Walaupun mungkin saat ini kita belum berjualan di Tokopedia atau di Shopee ataupun belum kita bikin poster, belum kita bikin iklan gitu, ya. Yang namanya kita udah effort, udah mau foto produk, ya, usahakan semuanya dapat tercover. Karena kalau enggak kita akan setting lagi, kita bikin presentasi lagi gitu, ya. Jadi supaya sekali jalan, sekali kita motret itu mesin-mesinnya tuh udah jadi gitu, mesin penjualnya kita tuh udah jadi gitu. Ya. Nah, kemudian kalau jenis fotonya itu salah satunya adalah ini, ya. Kita perlu individual shoots, ya, atau jenis foto yang paling banyak dijumpai, ya. Biasanya ini adalah foto asli tanpa tambahan properti, ya. Nah, kapan kita menggunakan foto ini? Kalau kita mau bikin katalog atau banner atau poster, ya. Makanya saya selalu nyiapin foto produk yang asli tanpa properti dengan backgroundnya putih gitu. Nah, contohnya kayak gini. Boleh aja pakai properti sederhana, tapi lebih menampilkan foto produknya kita, produk aslinya gitu. Ya. Nah, atau ini, ya, saya punya produk tasbih misalkan. Ya udah, saya foto dulu standar, ya, standar banget. Fotonya modelnya kayak gini, backgroundnya putih tanpa apa-apa. Ya. Fungsinya apa? Nanti saya mau bikin flyer atau poster, ya. Kalau pakai backgroundnya putih, itu akan sangat mudah untuk menempelkan tulisan, ya. Jadi kita mau bikin ada backgroundnya lagi, tambahan lain misalkan di desainnya kita, kemudian kita kasih nama, kita kasih harga, alamat, tempat jualannya kita. Nah, itu akan lebih mudah, ya, kalau backgroundnya putih. Kalau backgroundnya terlalu rame, itu malah nanti kesulitan untuk membacanya. Ini begitu. Nah, kemudian ada yang dinamakan grup foto, ya, atau foto yang menampilkan tidak hanya satu produk aja, ya. Artinya kita pengen nunjukin ada variasi produknya kita nih, atau variasi penawaran kepada konsumen, ya. Ini bagus untuk posting di media sosial sama iklan. Contohnya kayak gini, ya. Misalkan skincare kayak gini, ya. Atau minuman seperti ini, ya, ada banyak rasa. Tapi untuk yang grup foto ini Bapak Ibu juga sesuaikan ya dengan produknya, ya. Saya juga tidak mewajibkan semua produk itu harus ada grup fotonya, enggak. Kalau produknya gede, terlalu besar, itu mungkin lebih baik fotonya sendiri-sendiri gitu. Karena kalau misalkan produknya besar, kita pasti ngambil fotonya agak jauh dan
justru nggak kelihatan produknya nanti, ya. Jadi lebih baik kita close up. Kalau produknya kayak kecil, kayak parfum, kayak gini, oil, essence oil misalkan atau minuman, boleh kita bikin grup. Karena kan kalau di grup kan kayak gini kita gampang. Misalkan kita tinggal kotakin, kita beri lingkaran di sini. Oh ini rasanya apa? Ini oilnya jenis apa? Itu bisa langsung di share gitu. Nah itu untuk grup foto ya. Kemudian ada lifestyle shoot ya. Nah lifestyle shoot ini adalah foto yang foto produk kita yang dipakai atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah tapi kelemahannya adalah foto ini biasanya menggunakan model ya. Biasanya harus punya model nih di lifestyle shoot ini ya. Contohnya kayak gini ya. Misalkan produknya dipegang atau apa, atau di sini ya fotonya bisa ngambil foto dari atas ya, pakai handphone juga diatur di bawahnya. Kemudian atau misalkan produknya tas, ya kan, produknya tas, dipakai tasnya. Atau yang di samping ini satu produknya saya juga, kalung masker, itu dicontohin makainya seperti apa gitu. Bisa jadi kalung atau bisa jadi buat tempat masker, strap masker ya. Nah terus kalau bingung, kalau Bapak Ibu misalkan saya pengen ada model gitu. Terus sebenarnya model itu kalau kita pakai model profesional mungkin dia udah hafal lah posenya. Tapi kalau yang misalnya kita mau modelnya kita sendiri atau anak kita, sebenarnya ada tuh guideline-nya atau panduan untuk posenya gitu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nih ya. Atau Bapak Ibu bisa gunakan nih panduan ini buat kalau misalkan nanti diminta foto bareng gitu kan, atau lagi selfie. Nah, ini sebenarnya tuh ada panduannya ya, ala-ala model ya. Nah, silakan nanti ini dilihat tuh misalkan gayanya seperti apa. Kalau yang produknya baju atau kaos kan bisa ngikutin gaya ini. Banyak gitu panduan-panduannya, disesuaikan aja. Kalau mau cari di Google ada apa ya, guideline model gitu, pose, guideline pose gitu ya, bisa gunakan ini. Ini mungkin akan berguna untuk produk-produk yang fashion ya. Ya. Kalau produk makanan mungkin nggak terlalu nggak terlalu digunakan, tapi kayak produknya menjual baju itu perlu model ya. Kalau nggak punya model lagi mungkin bisa pakai manekin misalkan. Oke, terus ada lagi scale shoot ya. Scale shoot ini adalah sebenarnya tujuan dari scale shoot ini untuk menunjukkan kepada pelanggan agar dia dapat gambaran mengenai ukuran produknya kita ya. Kan tadi kan karena kita aktivitasnya jual beli online secara visual, kita sebagai konsumen, kalau kita menempatkan diri kita sebagai konsumen, itu kan sebenarnya kita nggak tahu seberapa sih ukuran produk yang ingin kita beli gitu ya. Makanya kalau nanti Bapak Ibu ingin motret sebagai pelaku UMKM yang baik, itu bisa pakai scale shoot namanya. Nah contohnya kayak gini, Bapak Ibu misalkan mau jualan pisau misalkan. Nah, biasanya kita sandingkan dengan produk-produk yang kita gunakan sehari-hari. Misalkan ada cobek, ada piring, ada ini. Jadi dapat gambaran bahwa pisau yang kita jual ini segede apa gitu. Biasanya pasti akan kita sandingkan dengan barang sehari-hari. Ya. Nah, kalau untuk makanan misalkan kayak gini, roti sandwich misalkan, itu bisa kita pegang. Ya, kita pegang, kita foto detailnya. Jadi konsumen itu tahu seberapa besar roti yang kita jual, gitu. Ya. Nah, kenapa saya katakan scale shoot ini penting, tapi jarang dilakukan oleh para pelaku UMKM atau penjual, karena ya itu tadi takut nanti persepsi konsumennya jadi nggak sesuai gitu. Jangan sampai kayak kita misalkan
mau beli burger ya, kalau di restoran-restoran cepat saji itu kan kalau fotonya itu kan kelihatannya gede ya, tapi ternyata pas dibeli itu ternyata kecil gitu. Nah, coba aja misalkan ada foto scale shoot-nya sembari dipegang gitu, pasti jarang tuh yang dia menampilkan foto yang burgernya itu dipegang, karena aslinya nggak sebesar itu gitu. Nah, kita kalau jadi penjual yang baik bisa gunakan scale shoot kayak gini yang atau dipegang ya, audio changes kayak gini, jadi ada pembandingnya gitu. Selanjutnya tentu ada detail shoot ya. Detail shoot ini adalah jenis foto yang menunjukkan fitur-fitur atau detail tekstur secara close up. Ya. Jenis foto ini biasanya untuk menambahkan daya tarik konsumen pada produk kita ya. Kalau pakai handphone itu bisa pakai fitur makro ya. Biasanya di handphone itu kalau di beberapa jenis handphone sih ada makro gitu, jadi kita bisa lebih dekat gitu. Nah, contoh fotonya adalah ini misalkan ya. Tahu ini ya, kita mau jualan jam ya. Nah, kemudian terakhir adalah packaging shot ya. Packaging adalah tadi yang saya katakan bahwa kita harus siapin juga packagingnya kalau yang bahannya selain dari mika atau apa ya. Nah, ini juga salah satu bagian penting ya. Nah, ini misalkan jualan foto produknya ini, fotonya seperti ini kan bahannya yang tidak memantulkan ya, jadi kita bisa masukkan ke dalam fotografinya kita. Oke, baik, terakhir mungkin itu aja dari saya. Sebelum saya kembalikan ke moderator, sebenarnya ini saya sedikit merangkum beberapa pertanyaan, karena workshop ini sering saya adakan untuk ibu-ibu di kalangan UMKM ya. Rangkuman pertanyaan mudah-mudahan juga menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu yang ada di kolom chat. Jadi Bapak Ibu yang ada di kolom chat silakan, bagi yang ingin bertanya silakan, atau bisa raise hand ya. Nanti mungkin panitia akan di spotlight, jadi di pin, Bapak Ibu bisa langsung bertanya menggunakan mic. Nah, ini ada rangkuman pertanyaan. Ada pertanyaan yang sering diajukan, yaitu adalah kapan sebaiknya memotret produk ya. Nah, kapan sebaiknya ini tergantung pada lokasinya. Kalau Bapak Ibu misalkan motretnya itu di luar ruangan ya, di luar ruangan artinya menggunakan cahaya natural, itu waktunya adalah kalau misalkan di Jakarta ya, kalau di Jakarta atau di mungkin saya rasa sama ya, sama di daerah tropis di Indonesia itu, yang waktu terbaik itu kalau di pagi hari itu ada jam 6 sampai jam 9. Itu waktu terbaik. Kemudian kalau sorenya itu dari jam 3 sampai jam 5 ya. Oke. Jadi tapi ingat gini, kalau di pagi hari itu kan dari jam 6 sampai jam 9. Kita kalau dari lewat waktunya atau molor waktunya akan menyebabkan cahayanya terlalu terang ya, dan mungkin akan efeknya juga di hasil fotonya kurang bagus karena terlalu overexposure lah istilahnya, terlalu highlightnya terlalu kuat gitu. Kalau kita motretnya di sore hari, kita terbatasnya adalah semakin lama, semakin molor waktunya adalah semakin gelap. Nah, tadi kita tahu bahwa musuhnya smartphone itu adalah foto menggunakan handphone itu adalah cahaya. Kalau cahayanya makin gelap, hasilnya juga kurang bagus ya. Kemudian handphone ya. Kalau Bapak Ibu bertanya handphone apa sih yang bagus untuk motret ya. Nah, kalau berbicara masalah branding ya, branding handphone apa,
sebenarnya kalau saya nggak bisa menjawab atau merekomendasikan apa-apa ya, karena saya netral lah gitu. Saya bukan brand ambassador apapun. Tapi kalau handphone yang saya gunakan itu mereknya Samsung. Waktu itu juga saya sempat motret pakai Xiaomi misalkan. Itu lumayan bagus hasilnya. Yang penting saat motret itu kita natural aja, jangan pakai filter ya. Kan kalau kita selfie itu kan suka ada filter, atau kita motret suka ada filter gitu. Filter beautify gitu kan. Nah, kita usahakan jangan pakai filter itu gitu. Karena nanti akan diproses gitu, akan menyebabkan warnanya itu enggak natural gitu. Ada yang terlalu kuat mungkin warnanya, merahnya terlalu merah gitu. Jadi apapun itu handphonenya jangan pakai filter. Tapi juga hati-hati juga untuk handphone iPhone ya. iPhone terutama iPhone yang mungkin udah keluaran lama ya. Itu hati-hati juga karena gini, kalau kita motret pakai iPhone, terus kita lihat di layarnya iPhone, itu memang hasilnya bagus, kelihatannya bagus. Nah, Bapak Ibu perlu ngetes dulu hasil foto yang Bapak Ibu foto dengan iPhone, kirim ke handphone Android atau handphone yang biasa digunakan oleh ibu-ibu lainnya gitu. Nah, kirim ke sana, kira-kira gambarnya kelihatannya sama bagusnya atau enggak gitu. Karena kadang-kala kadang-kala nggak sesuai gitu. Karena layarnya iPhone itu memang bagus gitu, kelihatan warnanya bagus, cahayanya keluar gitu, warnanya keluar gitu, bagus ya. Jadi itu harap hati-hati gitu. Karena kan yang mungkin rata-rata konsumen kita tidak menggunakan iPhone karena nggak semua orang itu punya gitu. Tapi kalau Android atau apa bisa aja semua orang punya gitu. Itu aja kalau untuk handphone ya. Kemudian warna background apa yang paling direkomendasikan? Kalau warna saya cenderung kalau pribadi itu menjawab warnanya putih gitu. Karena warna background putih itu bisa nanti saya gunakan buat macam-macam ya. Tadi kayak contohnya misalkan untuk poster, untuk flyer, dan juga warna putih itu menyebabkan kayak warna makanan atau produk yang berwarna-warni itu menjadi lebih kontras gitu, lebih keluar warnanya gitu. Tapi mungkin harap diperhatikan juga kalau Bapak Ibu misalkan produknya itu warnanya putih gitu, kayak mukena ataupun kerudung atau jilbab misalkan yang warnanya putih, itu jangan menggunakan background yang warna putih juga gitu, karena nanti nggak kelihatan ya. Sebenarnya Bapak Ibu mau jualan produk mukena atau backgroundnya gitu kan sama-sama putih gitu, jangan sampai membingungkan gitu. Kemudian warna apa lagi selain warna putih ya, warna-warna kayak warna, istilah sekarang itu kan warna pastel ya, warna yang soft gitu. Warna yang soft, merahnya yang enggak terlalu merah, pinknya yang juga pinknya soft gitu, birunya juga soft gitu. Jadi nggak ada warna yang terlalu terang gitu, yang kuat gitu. Selanjutnya ada pertanyaan, bagaimana angle terbaik di foto produk? Sebenarnya gini, kalau kita bicara angle-nya itu secara standar itu kan dari atas sama dari samping ya, atau 45 derajat atau dari depan. Nah, kalau saya katakan sebenarnya angle itu sebenarnya saya nggak ada referensi yang terbaik ya. Tujuannya adalah apa? Karena saat motret produk itu saya lebih banyak explore ya. Nanti Bapak Ibu juga akan lebih banyak seperti itu kalau Bapak Ibu mulai untuk motret gitu. Jadi kita walaupun ada panduan angle terbaiknya, tapi kan kondisi atau stage kita motret itu kan nggak sama gitu. Bisa aja kita mobilisasinya kurang, jadi angle-nya kurang dapet gitu. Tujuannya adalah angle itu supaya kita nyobain dalam beberapa sudut gitu. Jadi kalau saya katakan angle terbaik itu adalah explore sendiri, temuin sendiri gitu ya. Karena tergantung kondisinya, stage-nya. Selanjutnya adalah motret sebaiknya di dalam ruangan atau di luar ruangan ya.
Nah, di dalam ruangan atau di luar ruangan itu tergantung gini. Kan tadi kalau di luar ruangan kita yang perlu diperhatikan adalah waktu ya. Waktu pertama. Kemudian kalau di dalam ruangan sebenarnya hampir sama, tapi kita punya kebebasan waktu gitu ya. Kalau saya cenderung banyakan saya motretnya di dalam ruangan ya, dengan catatan di dalam ruangannya harus punya banyak sumber cahaya yang cukup gitu, yang memadai ya, supaya hasil fotonya bagus. Semakin banyak cahaya, semakin terang cahayanya itu juga akan berbanding lurus gitu. Plus kalau di dalam ruangan saya tidak terbatas dengan waktu dan saya bisa kontrol cahayanya gitu. Kalau di luar ruangan cahaya natural itu memang bagus, tapi kita nggak bisa kontrol. Kemudian kita nggak bisa, kita juga terbatas pada waktu, ya. Karena kan waktu itu terbatas ya kalau di luar. Dan cahaya itu nggak bisa kontrol. Kadang-kadang misalkan kita udah jam 8 ternyata cahaya terlalu terang, gitu, misalkan bisa aja, gitu. Nah, kalau saya lebih prefernya di dalam ruangan. Baik, saya rasa itu aja dari saya.